Kita semua tahu, hidup ini penuh dengan pilihan. Dari makanan yang kita pilih, hingga tim sepak bola yang kita dukung. Bahkan ketika kamu merasa sudah jadi fans sejati, kadang kamu tetap bertanya-tanya, apa sih yang bikin klub ini selalu menang? Nah, bagi banyak orang, Benfica adalah organisasi yang selalu diangkat sebagai raja di Portugal. Begitu banyak gelar, prestasi, dan cerita, tapi apa benar semua itu cuma karena faktor keberuntungan? Ataukah ada faktor lain yang luput dari perhatian kita? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam sejarah dan dominasi Benfica, mari kita bicarakan sedikit tentang apa yang sebenarnya membuat klub ini bisa terus mempertahankan posisinya. Mungkin kamu selalu mendengar nama mereka, selalu melihat mereka di puncak klasemen, tapi seberapa banyak yang kita tahu tentang perjalanan mereka? Di chapter pertama ini, kita bakal menyusuri jejak awal terbentuknya Benfica dan melihat apa yang membuat klub ini begitu istimewa hingga sekarang. Chapter 1, Sejarah Awal Benfica. Berbicara tentang Benfica, rasanya sudah kayak ngomongin legenda yang gak pernah mati. Klub ini dibentuk pada tahun 1904 dan lahir dari sebuah kelompok pecinta olahraga. Coba tebak, siapa yang mendukungnya? Ya, orang-orang biasa, rakyat jelata yang mau merasakan kegembiraan sepak bola. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil membangun klub ini dengan visi, bukan hanya sekadar tempat bermain bola, tapi menjadi simbol harapan dan kebanggaan bagi masyarakat. Siapa sangka, sebuah klub yang bisa dibilang lahir dari bawah ini, kemudian jadi salah satu yang paling sukses di Portugal? Dari awalnya yang sederhana, Benfica mulai merangkak ke atas, mengumpulkan prestasi demi prestasi. Tapi perjalanan mereka bukan tanpa lika-liku. Setiap gelar yang diraih menyimpan cerita di baliknya. Juara pertama mereka di Liga Portugal tahun 1935 adalah langkah awal dari banyaknya gelar yang datang kemudian. Terbayangkan, bagaimana rasanya mengawali perjalanan sambil terus berjuang melawan stigma dan rintangan? Tim ini seperti makin kuat setiap kali ditantang. Dari pengadaan fasilitas yang layak hingga pengembangan pemain muda, semuanya dilakukan dengan penuh dedikasi. Jadi, mari kita lanjutkan ke chapter berikutnya dan lihat lebih dalam bagaimana klub ini bisa meraih kejayaan beruntun. Chapter 2, Faktor Keberhasilan Benfica. Sesuatu yang bikin Benfica itu unik adalah sistem pembinaan mereka. Mungkin ada yang bilang, ya udah, tim lain juga punya akademi. Apa bedanya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah tradisi. Benfica telah membangun tradisi panjang dalam mengembangkan pemain-pemain berbakat. Dari zaman ke zaman, tim ini selalu melahirkan talenta baru yang siap bersinar di medan pertempuran. Lihat saja pemain-pemain seperti Eusebio, yang jadi legenda sepak bola, dan banyak lagi yang mengikuti jejaknya. Mereka bukan hanya berprestasi di klub, tapi juga mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Tapi, bukan itu saja. Benfica juga punya dukungan fanatik dari pendukungnya, yang setiap kali datang ke stadion, membuat atmosfernya elemen tambahan dalam tim. Ibaratnya kayak punya pemain ke-12. Energi dari pendukung ini sangat berpengaruh pada performa di lapangan. Mereka memberi semangat yang luar biasa saat tim lagi terpuruk. Dengan seluruh dukungan ini, Benfica jadi gagah berani menghadapi setiap lawan. Sekarang, bagaimana dengan rivalitas mereka? Itulah yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 3, Rivalitas dan Kompetisi. Kalau kita bahas Benfica, berarti kita gak bisa lepas dari rivalitas mereka dengan Sporting dan Porto. Ini bagaikan drama yang gak ada habisnya. Setiap pertandingan melawan tim lawan ini seperti menonton film thriller yang penuh ketegangan. Pertanyaannya, mengapa rivalry ini begitu kuat? Nah, salah satu alasannya adalah sejarah yang sama-sama panjang.
Tim-tim ini lahir dari kota yang sama dan memiliki basis penggemar yang sangat setia. Setiap kali kedua tim bertemu, atmosfer di stadion bisa bikin kamu merinding. Dari saling ejek hingga momen-momen di lapangan yang kadang gak terduga, rivalitas ini bikin setiap pertandingan jadi sangat seru. Benfica mungkin selalu jadi tim unggulan, tetapi ketika menghadapi Porto atau Sporting, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Itulah yang membuat sepak bola jadi menarik. Tiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan siapa yang terhebat. Di chapter berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana prestasi Benfica di kancah Eropa. Chapter 4, Prestasi di Eropa. Ada satu fase penting dalam sejarah Benfica yang gak boleh kita lupain, yaitu saat mereka berhasil meraih gelar juara Eropa. Dalam 2 tahun berturut-turut, 1961 dan 1962, mereka jadi jawara Piala Eropa. Coba bayangkan, gak ada yang lebih bikin bangga daripada melihat tim kebanggaanmu berprestasi di kancah internasional. Ketika itu terjadi, seisi stadion pasti bergetar. Para pemain bukan sekadar berlari di lapangan, mereka berjuang untuk nama baik klub, dan itu semua jadi inspirasi bagi generasi mendatang. Tapi pertanyaannya, kenapa prestasi ini bisa berkelanjutan? Ya, karena sistem yang sudah dibangun sejak awal. Benfica berhasil memanfaatkan setiap momen dengan baik, dan selalu siap menghadapi setiap tantangan. Mereka, dalam hal ini, sudah menciptakan fondasi yang kuat, jadi siapapun yang datang ke klub ini bisa ikut berkontribusi dan berprestasi. Ini bukan sekadar tentang mengumpulkan piala, tapi tentang menanamkan budaya kemenangan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Mari kita lanjut ke chapter selanjutnya yang bakal membahas masa depan Benfica di tengah persaingan yang makin ketat. Chapter 5, Masa depan Benfica. Siapa yang bilang bahwa Benfica sudah mencapai puncak? Justru perjalanan mereka baru dimulai, terutama di era modern ini. Dengan teknologi yang semakin berkembang, cara tim mengelola pemain dan strategi bertanding juga harus disesuaikan. Benfica lagi mencoba berbagai cara baru untuk tetap relevan di tengah perubahan yang cepat ini. Jika dilihat sekilas, tim ini masih kuat, tapi tantangan di depan mata bisa jadi lebih berat dibanding sebelumnya. Tak hanya bersaing dengan tim lokal, mereka kini harus menghadapi tim-tim Eropa yang juga makin pintar dalam bermain dan strategi. Inovasi dan adaptasi menjadi kunci utama dalam bertahan di puncak. Satu hal yang pasti, Benfica tidak akan membiarkan sejarahnya lenyap. Mereka sudah terbukti mampu beradaptasi dan meraih kesuksesan dalam berbagai era. Jadi, apa harapan kita untuk Benfica ke depan? Mari kita berharap mereka tetap menjaga nasionalisme dan karakter yang sudah dibangun selama ini. Terus dukung mereka karena setiap langkah mereka adalah bagian dari sejarah yang panjang. Ikuti terus Memoria untuk menemukan lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.